Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati dan yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga pagi hari ini kita masih diberi kemampuan, kemudahan menghadiri majelis thalabul ilmi ini, yang kata Allah melalui Rasulnya, siapa yang menghadiri majelis thalabul ilmi seperti ini, Allah memudahkan jalan untuk menuju surga. Oleh karena itu mari kita istiqomah dan dengan niat semata-mata karena Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak yang saya hormati, temanya sudah dibaca semua, ya. Sudah di-share oleh Pak Santoso, ya. Beribadah berdasarkan kitab suci dan mencontoh Rasul. Beda dengan apa? Beda dengan yang lain, artinya yang tidak ada dasarnya kitab, yang tidak mencontoh Rasul. Begini Ibu Bapak, Beribadah. agama ini kan banyak loh, ya. Agama itu banyak, tidak hanya Islam saja, macam-macamnya banyak dengan nama-namanya itu, ya. Dan setiap agama itu punya cara untuk beribadah. Dan memang setiap manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Di surat Az-Zariyat itu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, menyembahku. Nah, pada kenyataannya dengan berbagai macam agama yang ada dan tentu bermacam-macam ibadah yang dilakukan oleh pemeluk-pemeluk agama itulah, maka kita harus betul-betul mempelajari mana ibadah yang memang bersumber dari Allah dan mana ibadah yang tidak bersumber dari Allah. Itu garis besarnya itu. Jadi garis besarnya itu ada orang ibadah, tapi yang ini beribadah dengan sumber dari Allah, yang ini beribadah tapi tidak dari Allah. Yang satu lagi beribadah dengan mencontoh, ya, mencontoh siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada juga beribadah yang tanpa contoh, sakarepe dewe, saksirku. Saksirku. Nah, bila baik Ibu Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, beribadah dengan dalil Al-Quran dan juga dengan hadis itu jelas kita. Jadi orang Islam itu wajib mutlak beribadah dengan dalil Al-Quran, tidak boleh sakarpe dewi. Makanya kita wajib belajar itu kan supaya kita tahu, supaya ketika kita melakukan sesuatu itu jelas, saya melakukan ini loh dalilnya.
Saya melakukan ini dalilnya, itu ya. Contoh saja satu ayat yang sering kita bahas sudah 1736 itu. Wala takfu ma laisa laka bi ilmu. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya. Jadi tidak boleh kira-kira. Hari ini, Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini hari Arafah ya. Hari ini hari Arafah. Jamaah yang berhaji sedang wukuf di Arafah. Kita yang tidak sedang berhaji diperintahkan puasa Arafah. Kalau hari ini Arafah, besok hari raya Idul Adha. Hari ini Kamis, besok Jumat. Hari raya bertepatan hari Jumat. Ya nopo nih? Akbar. Haji Akbar. Bukan soal Haji Akbarnya. Hari raya kan itu kan wukuf. Wukuf jatuh hari itu Haji Akbar. Sekarang hari raya bertepatan hari Jumat. Ya nopo nih? Salat itu ya apa? Salat Jumat ya apa? Pilihan atau tetap berbeda? Nah, oleh karena itu perlunya ngaji kan begini. Memang ada hadis yang menerangkan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat id boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Memang ada hadisnya. Tetapi itu lemah. Ketika Rasulullah waktu itu pernah, karena tempat sholat id di musala, lapangan yang luas dekat Madinah itu jauh dengan tempat tinggal. Jadi setelahnya sholat id pulang, lalu akan berangkat sholat Jumat, itu berat waktu, sehingga harus membeli kelonggaran. Yang sudah sholat id boleh tidak sholat Jumat. Tetapi ada kalimat belakang, tetapi aku, kata Rasulullah, tetap melaksanakan. Jadi di hadis itu ada keterangan, tetapi aku, Rasulullah, tetap melaksanakan. Berarti kesimpulannya, ya sholat id, ya sholat Jumat. Itu Ibu Bapak bisa baca buku tak galakna contoh. Tanya jawab agama. Ini jilid 1 sampai jilid 5. Ditulis oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jilid 1 sampai jilid 5 berbagai persoalan. Kalau kita membaca daftar isinya, masalah apa saja dikelompokkan per masalah. Nah, jadi di sini dikelompokkan per masalah. Jadi kitab 1 berisi apa saja, kitab 2 berisi apa saja, dan seterusnya. Ini sampai kepada jilid 5. Saya belum tahu ada kelanjutan enggak, tapi 1 sampai 5 sudah. Baik. Itu contoh, ya Bapak. Jadi kalau ada orang yang besok pagi sholat id, lalu siangnya tidak sholat Jumat, memang ada hadisnya. Tapi ingat, lemah dan tidak titik. Tidak titik. Kalau memang dia tidak sholat Jumat, lalu bagaimana? Harus sholat duhur. Jadi ada kelanjutannya sholatnya itu. Ada kelanjutannya. Itu hukum nakli, hukum berdasarkan Al-Quran atau Al-Hadis. Hukum akli, akal, hukum akal ya. Sholat Jumat itu hukumnya wajib. Jangan lalu mengatakan aku sholat id, terus gak Jumat apa? Id itu sunnah. Sholat hari raya itu sunnah, walaupun muakkad tetap sunnah. Jangan mengalahkan yang wajib dengan yang
sunnah. Nah, baik, itu contoh ya, bahwa kita umat Islam itu, istilah saya enak. Umat Islam itu enak. Nek ibadah gak bingung. Dalilnya jelas, caranya juga jelas. Nah, tinggal kita dalilnya jelas, asal mau belajar. Nek gak belajar, maca dhewe dak gelem, diundang ngaji gak gelem teko, ya wis tolah toleh. Maca dhewe emoh, diundang ngaji ya emoh wis. Tapi kalau kita sergap membaca, kalau ada kajian-kajian, selama bisa datang-datang insya Allah kita banyak tahu isi tentang Al-Quran. Itulah nikmatnya orang Islam kalau beribadah, dalilnya jelas ya, di samping dalilnya jelas, contohnya juga jelas. Andai kata kita tidak diberi contoh oleh Rasulullah, ya apa wadin ibadah? Tiap orang sakar dhewe. Tapi karena ada contoh dari Rasulullah, nah jangan kamu buat aturan sendiri. Contohnya sholat, Rasulullah memberi aturan, sholu kama raaitu muni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Rasul berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku, Rasul sholat. Jadi kita umat Islam itu nek sholat kudu niru Rasul, ittiba, mencontoh, mengikuti. Mengapa niru Rasul? Kok gak niru Pak Kiai? Kan gitu. Saya tidak menangi Rasul, Pak. Rasul itu wafat sekian abad yang lalu, Pak. Saya lahir tahun, ya memang tidak menangi. Siapa sih menangi? Tetapi perbuatan Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah itu dibukukan dalam sebuah kitab namanya hadis. Dari kitab-kitab itulah kita tahu. Misalkan sholat, kita baca buku sifat-sifat sholat Rasul. Di situ kita tahu, oh Rasul sholat ngene, oh ngene, dan seterusnya. Contohnya sekarang waktunya haji. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berhaji sejak dulu hingga hari ini, mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Dan bagi mereka yang akan beribadah haji tahun depan dan tahun seterusnya juga mudah-mudahan nantinya dijadikan haji yang mabrur. Tidak ada seorang haji yang tidak ingin mabrur, semuanya ingin mabrur. Semuanya ingin mabrur ya. Baik Ibu, Bapak yang saya hormati, mulai kemarin tanggal 8 Zulhijjah, sekarang kan 9 Zulhijjah ya. Kemarin tanggal 8 Zulhijjah, peningan eling-eling sing wis tau rono. Ketika tanggal 8 Zulhijjah itu jamaah haji meninggalkan Mekah ya, 8 Zulhijjah jamaah haji meninggalkan Mekah. Ada yang langsung ke Musdalifah, ada yang langsung ke Arafah, ada yang tidak. Memang sebagian besar jamaah haji itu meninggalkan Mekah menuju Arafah, bermalam di Arafah sampai besoknya wukuf. Ibu bapak ingat kebetulan yang model itu berangkat dari Mekah, meninggalkan Mekah menuju Arafah. Di Arafah bermalam semalam, dilanjutkan besok paginya atau hari ini wukuf di Arafah. Kebanyakan, tapi ada sedikit yang tidak begitu. 8 Zulhijjah meninggalkan Mekah ke Mina.
ke Mina. Di Mina memang tenda sudah siap, sudah sesuai dengan keluarga masing-masing. Dapur umum belum berfungsi. Jadi dapur umum belum berfungsi. Lalu bagaimana kita di Mina 1 hari itu? Harus punya orang di sana. Ya. Jadi kita harus punya orang di sana. Ya. Janjian makan siang berapa orang dikirim, makan malam dikirim, dan seterusnya. Cuma beratnya ibu bapak, ketika meninggalkan Mekah menuju ke Mina tanggal 8 itu harus izin maktab, buat surat pernyataan kalau ada apa-apa resikonya sendiri. Maktab tidak bertanggung jawab, panitia bertanggung jawab, cari bis sendiri, bayar sendiri. Besok paginya setelahnya makan pagi di tenda Mina itu menuju ke Arafah, cari bis sendiri. Sehingga sampai di Arafah kaya wong kerinan. Kabeh nang kono kok awak dhewe teko. Maaf. Yang begitu itu insya Allah KBH Muhammadiyah. Umumnya itu. Selain itu umumnya Mekah, Arafah. Nah, bagaimana ini? Panitia mengatakan yang dari Mekah langsung ke Arafah itu darurat, tidak mengurangi keabsahan haji. Jangan lupa ya, tidak mengurangi keabsahan haji. Jadi sah. 8 Zulhijjah Mekah Arafah sah, tidak mengurangi keabsahan haji. Tetapi barang siapa yang tanggal 8 Zulhijjah itu ke Mina dulu, itu yang sesuai dengan Rasul. Nah, itulah contoh yang gampang. Ya. Dulu itu yang perjalanan yang menuju yang 8 Zulhijjah. Katakanlah sekarang wukuf di Arafah sampai nanti matahari terbenam. Waktu wukuf selesai, enggak? Maka jamaah ada yang sholat di Arafah karena memang sudah masuk waktu maghrib. Setelah itu baru kemudian menuju ke Musdalifah. Ada yang begitu, tapi ada yang tidak begitu. Bagaimana? Menuju ke Musdalifah. Di Musdalifah sholat maghrib dan isya jamak. Lalu mencari kerikil dan sebagainya itu. Berapa lama di Musdalifah? Berapa jam di Musdalifah? Sebentar, milih itu Pak. Ya, mencari kerikil hanya berapa menit? Iya, setengah jam. Dulu tahun 94 ketika saya berhaji dari Arafah diangkut ke Musdalifah, di Musdalifah turun dari bis, cari kerikil, dapat, naik lagi langsung dibawa ke Mina. Iya, sebentar, setengah jam. Pengingat ingat yang hajinya sudah lama, saya menangi itu. Saya 94. Dari saya 94 dengan istri saya waktu itu begitu. Turun dari bis, cari kerikil, sudah semuanya suruh naik lagi berangkat ke Mina. Mina yang tempat lempar jumroh, bukan Mina yang tadi. Iya. Nah, dulu. Sekarang enggak. Pak Yusuf tempo hari masuk ke Musdalifah, ditunggu bis apa ditinggal? Ditinggal. Istilah sekarang tarot tudi. Atau di sana aja. Dari Arafah di drop di Musdalifah, ditinggal. Nanti pada waktunya dijemput. Malah maaf, tahun 2005 saya membimbing haji Muhammadiyah, dan itu hadisnya memang semalam suntuk.
sampai selesai sholat subuh di Musdalifah, baru ke Mina. Kecuali yang kurang sehat. Yang kurang sehat bisa kontak ketua rombongan. Ketua rombongan kontak panitia, nanti diambil kendaraan. Tapi yang sehat biasa tunggu, dan itu tidak banyak. Rasulullah bagaimana? Ya ngoniku Rasul. Saya ingat ketika mendirikan KPIH Muhammadiyah, rapatnya dulu begitu teman-teman. Kalau sekiranya KPIH Muhammadiyah ini tidak mengikuti Rasulullah, gak usah KPIH. Daripada membimbing tapi tidak sesuai dengan taruhannya, begitu dulu Pak. Kebetulan waktu itu yang ngapunten, saya menjadi wakil ketua Muhammadiyah daerah Surabaya. Rapatnya gitu, ditari peserta rapat pimpinan daerah, ditari. Siap enggak? Siap enggak? Siap. Kalau emang tidak siap mengikuti tata cara dilakukan Rasul, lebih baik tidak usah. Nah, kalau siap berarti masing-masing pengurus KPIH ini harus mempelajari bagaimana hajinya Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita itu membimbing tapi tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Nah, ya yang saya hormati, masih banyak. Baik, itu contoh-contoh. Nikmatnya Islam itu melakukan ibadah, dalilnya jelas, Al-Quran atau As-Sunnah. Contohnya juga jelas, sehingga tidak ada orang Islam mau ibadah itu bilang repot, gak iso aku. Iso, asal mau belajar, iso. Angel Pak, gampang. Semuanya angel kalau awak dewe. Semuanya gampang sapa? Allah yang muni gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah yang menyatakan, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Sehingga sulit itu apa? Awak dhewe gak belajar. Maka pada ibu bapak, barangkali mendingan kesana lagi kapan-kapan, atau bagi yang belum sama sekali, sebelum mengikuti, sebelum melaksanakan, tolong dikaji dulu betul-betul. Katakanlah kalau kita mau pada haji atau umrah, biasanya ada kegiatan namanya manasik. Manasik nunggu apa? Manasik, mempelajari lah ilmu tentang itu. Kalau kita belum itu sudah belajar dulu, ketika diundang dan ketika hadir di acara manasik itu enggak pelunga-pelungu, karena sudah baca. Tapi kalau kita belum baca sama sekali, lalu ikut kegiatan manasik, dan kalau ada keterangan yang barangkali salah, gak roh dewe. Tapi kalau kita sudah belajar, ada keterangan yang berbeda dengan kita pahami, bisa tanya, Ustaz, tanya Ustaz, saya baca di kitab ini begini, bisa. Itu loh enaknya kalau sebelumnya sudah belajar. Karena kalau belum belajar sama sekali, tidak belajar sama sekali, pembimbing hanya berkata, ikuti saya, tirukan saya, menutup. Labaik Allahumma labaik, muni kabeh. Teman saya suatu ketika membimbing praktek jamaah haji, praktek calon jamaah haji di asrama haji Surabaya. Ya biasa dalam keterangan, ibu bapak ikuti saya ya, ikuti saya ya. Suatu ketika sa'i dari sofa ke Marwah, pembimbingnya di depan, nah, jamaahnya di belakang. Kata pembimbing, ikuti saya, tirukan saya. Setelahnya jalan, kecekluk. Ini hak yang saya katakan, bukan saya, bukan banyol, enggak. Ini temenanan, kecekluk. Yang belakang
Ikut juga. Akhirnya si teman saya ini bangun lalu ngomong, ibu bapak tadi mestinya tidak ngikut saya. Loh katanya, iya. Yang dibuat ngikuti itu yang terkait dengan gerakan-gerakan ibadah. Saya tadi kecekluk. Nah itu contoh. Dan ini hak. Ya, yang saya sampaikan itu hak, bukan kok ngarang atau banyol, enggak, temenanan itu ya. Baik, kembali kepada ibadah dengan dalil Al-Quran, dengan dalil kitab suci. Agama lain ibadah juga punya dalil, punya dalil. Ada yang berdalil kitab suci, ada yang kitab sucinya bukan dari Allah. Maka kalau kita beribadah dengan dalil Al-Quran jelas, karena yakin Al-Quran ini adalah firman Allah, tidak ada keraguan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Apapun yang diceritakan, yang difirmankan oleh Allah, pasti benar. Ada orang beribadah berdasarkan kitab suci, tapi malah dilaknat oleh Allah. Loh, kok aneh Pak? Nggak terima dilaknat, diancam akan dibunuh oleh Allah, dihukum mati. Loh, kok aneh? Ya, saya pernah dialog menunjukkan satu kejadian di Bapak, ibadah yang memang dilakukan oleh mereka, tetapi dengan cara yang dilakukan itu justru mereka diancam akan dibunuh. Apa itu? Orang Nasrani kalau gereja hari apa? Hari Ahad, hari Minggu mereka ya. Baik. Umum dong ya? Iya. Umum. Nggak peduli Katolik, nggak peduli Protestan. Kebaktian gereja hari Minggu. Betul ya? Betul. Ketika saya dialog di UPN ke Timur, murid ngaji yang dari sini Bu Hutman dulu, Bu Hutman cerita, Bu Hutman itu punya keluarganya itu Islam, lalu diganggu oleh seorang keluarganya di Kertajaya Nasrani, diganggu dalam akidah. Lalu keluarga ini cerita Bu Hutman, lalu Bu Hutman cerita, oh ini urusannya Pak Fadil. Saya dikontak, Ustaz ada gini, siap, saya siap datang. Akhirnya terjadi dialog sama orang Nasrani tadi. Begitu sudah jam ditentukan, mulai saya hanya tanya satu hal saja. Orangnya datang ganteng, jas-jasan komplit. Bapak dari gereja? Ya. Saya tanya itu, Bapak dari gereja? Dia jawab, ya. Pertanyaan saya, mengapa Bapak ke gereja hari Minggu? Pertanyaan saya cuma gitu, mengapa Bapak ke gereja kok hari Minggu? Apa jawabannya? Loh, memangnya mengapa? Aku kita akan Pak jawaban. Mengapa Bapak ke gereja kok hari Minggu? Jawaban. Nggak saya jawab. Lalu saya beri contoh. Saya ini orang Islam Pak. Setiap hari saya itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi suatu ketika khusus di hari Jumat, saya tidak sholat duhur. Sholat apa? Mengapa saya kalau hari Jumat tidak sholat duhur kok sholat Jumat? Ada dalilnya Pak. Ada dalilnya. Dalil perintah sholat Jumat. Itulah Islam. Nah, dia bingung jawab. Akhirnya saya lalu ingat Ibu Bapak, di dalam Alkitab
Sebetulnya tidak ada perintah ibadah pada hari Minggu, tidak ada. Yang ada hari ketujuh, Sabat, Sabtu. Yang ada itu hari Sabtu. Malah di ayat yang lain melanggar kekudusan hari Sabat pasti dihukum mati. Lu ngene. Ya. Di kitab Keluaran, jadi di Perjanjian Lama, ya, di Alkitab Perjanjian Lama namanya kitab Keluaran, pasal 31, ya, ayat 12 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan dari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Tidak enak-enak ternyata. Jadi dia beribadah, hari Minggu beribadah, tetapi ternyata diancam oleh kitab sucinya sendiri, karena dianggap melanggar hari Sabat. Lalu apa janji Allah kepada orang yang mengkuduskan hari Sabat, yang mentaati hari Sabat? Janji Tuhan kepada orang-orang yang memelihara dan mengkuduskan hari Sabat. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 13-14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan memberi makan engkau, membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Jadi orang yang mengkuduskan, mentaati, beribadah pada hari Sabat diberikan janji seperti itu oleh Allah. Nikmat. Itulah saya katakan berdasarkan kitab, tetapi malah diancam dihukum mati. Karena apa? Yang memerintahkan, yang memutuskan, yang menetapkan beribadah hari Minggu itu bukan Alkitab, bukan Allah. Ini yang harus diketahui. Bukan Allah yang memutuskan. Kalau Allah memutuskan, jelas hari ketujuh, hari Sabat. Dan Quran kan mengatakan orang-orang Bani Israel diperintah oleh Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Tapi ketika itu orang-orang digoda oleh Allah, banyak ikan yang terapung-apung, lalu mereka nyeroi menangkap ikan, akhirnya mereka tidak jadi beribadah, dikutuk oleh Allah menjadi, kan ayatnya ada di Quran. Jadi Bani Israel itu diperintah oleh Allah untuk beribadah pada hari Sabtu, tapi karena diuji dengan banyaknya ikan yang terapung-apung, rupanya dia tidak lulus. Itu ujian bagi Bani Israel. Ujian bagi kita hari Jumat kerja penggawean si akeh, gak mari-mari tutupna. Padahal Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu mengingat Allah. Jawabannya sik talah, sik mencicil laptop ya, sik talah, sik ngladeni wong tuku, sik talah, sik talah, sik talah. Padahal di surat Al-Jumu'ah jelas fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Karena enggak budal-budal, Allah komando lagi, wadarul baik, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua urusan. Kalau kamu berangkat sholat Jumat dengan sesegera seperti itu, apa kata Allah di surat Al-Jumu'ah? Surat 62 ayat 9.
Lihat kalimat terakhir, nikmat sekali kalimat ini. Surat 62 ayat 9. Ketemu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Jumuah ayat 9 yang terakhir. Allah dan Yang demikian itu, yang di atas saya. yang demikian itu ya. Yang demikian itulah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibu, Bapak, tolong bahasa Arabnya dibaca. Dzalikum. Dalikum bismillahirrahmanirrahim. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kalimatnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini saya temukan di beberapa ayat, Ibu, Bapak. Jadi ketika saya baca lagi kok ketemu, tak delek mana tak tulis. Persis bunyinya, terjemahnya juga persis. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum, yang demikian itu. 3 ayat yang saya temui sama, tapi persoalannya beda. Yang satu ini tadi ya. Yang satu surat 61 ayat 10 dan 11 ya. 61 As-Saff ayat 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Sama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama, tapi persoalannya beda. Dzalikum, yang demikian itu. Yang demikian itu yang dimaksud yang bagaimana? Yang apa? Kalau tadi tentang sholat Jumat datang awal. Kalau ini tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dzalikum, yang demikian itu. Satu lagi, surat 9 ayat 41. 9:41. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 41 surat 9 ayat 41. Ya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah kepada harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itulah adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sama. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Yang demikian itu. Ini urusan berangkat perang. Artinya disuruh oleh Allah untuk menegakkan agama, berangkat. Baik dengan berat maupun dengan ringan. Yang demikian itu. Yang enggak termasuk demikian, sing enggak budal. Disuruh berangkat tapi gak gelem berangkat, gak termasuk yang demikian. Sama dengan sholat Jumat, sing telat gak termasuk dzalikum. Nah, mungkin ada lagi di tempat lain saya kelewatan, tapi ada satu lagi itu, cuma penutupnya berbeda. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Kalau itu in kuntum ta'lamun. 785 barangkali ya. Penutupnya sama tapi kalimat terakhir beda. Ya. Nah. 785 agak panjang, tengah-tengah saja ya, tengah-tengah saja ya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sebab itu sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangi hak manusia. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah baiknya. Nah, kalimat terakhir, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Jadi kalau membaca pas menemui lagi peninggan cari ya, iya aku mau moco ini delei ketemu dikumpulkan kecuali sing wis ngumpul. Contoh
wis dikumpul karo Gusti Allah. Sampai 31 kali ngumpul itu. Surat apa, Bu? Surat Ar-Rahman. Ngumpul sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Jadi intinya manusia ini banyak mendustakan nikmat dari Allah. Ditanya, diolehno karo Allah. Nah, baik, kembali lagi Ibu Bapak yang saya hormati, beribadah dengan berdalil Al-Qur'an. Ya, enak kok. Beribadah dengan berdalil Al-Qur'an dan dengan contoh dari Rasulullah. Inilah nikmatnya ibadah menurut agama Islam. Jadi kalau selama ini barangkali kita sering kesulitan, ya apa ya tingkatkan belajarnya. Tingkatkan belajarnya. Beda dengan yang lain. Mereka juga beribadah, tapi bukan dari Allah. Misalkan ngelarung niku napa nggih? Laut. Itu menurut mereka ibadah loh. Ya, mau makan ke laut. Atau juga di keraton, kerbau, atau keris dicuci dengan 7 macam air, 7 dengan air 7 macam bunga. Menurut mereka ibadah. Tapi ingat, ibadah itu tadi bukan dari ini bedanya. Dan itu menurut mereka ibadah. Nek penjenengan kenal dengan Pak Dahlan Iskan, sing tempo hari nggawa patungnya sapa iku? Sang Buddha katama. Itu ibadah loh. Tidak sekedar berbudaya, tidak sekedar kebudayaan, itu ibadah. Melaku. Ya itulah. Makanya ayo istiqomah di dalam keimanan kita. Ayo istiqomah dalam ketauhidan kita. Sekali mereset neraka. Ngapunten, kurang apa Pak Dahlan Iskan itu? Koyok ngono piye. Tapi begitulah. Makanya Allah selalu mengingatkan pada kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti bisikan setan. Apa? Innahu lakum adumu bin. Sungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Sekali awak dhewe mengikuti bisikan setan, itulah Ibu Bapak, Allah itu ngiman kita. Quran itu menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Maka banyak peringatan-peringatan dari Allah supaya manusia ini bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Ada juga Allah yang mengatakan kita. Ada orang nek ngomong soal dunia, jadi ada orang nek ngomong soal dunia, sing ngrungokno sampe ndelomong. Saking hebate sing ngomong. Nah, tetapi sebenarnya ini orang nggak genah. Sing ngomong nggak genah sebenarnya. Maka terhadap orang seperti ini, atau contohnya ayat tadi surat 2 204, ini buktinya. Ada orang ngomong tapi wongnya gak genah aja nih. Surat 2 204. Di antara manusia. Ya. Itu, monggo. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau Muhammad,
dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang dunia mengagumkan, cerita bisnis, bisnisku mesti dadi, cerita anakku mesti dadi, dan seterusnya. Pokoknya cerita dunia mengagumkan. Ya istilah saya itu, sing ngrungokno sampe ndelomong ngono. Padahal dia dalam hatinya adalah penentang Allah yang paling keras. Oleh karena itu, ibu, bapak, barangkali suatu ketika penjenengan menghadapi orang seperti itu, situasi seperti itu, ingat Allah. Surat 3 196. Nah, kita diingatkan di iman kita itu. Surat 3 196. Pokoknya ini urip nggak tekno Quran selamat. Gak tekno Quran, yo gak selamat. Ketemu 196 ya. Surat 3 ayat 196. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya oleh kegiatan, oleh suksesnya orang yang kafir. Sekali kamu terpedaya, ini ana hitungan sekali, ana hitungan dua kali, dan seterusnya. Maka Allah menekankan jangan kamu sekali-sekali, jangan. Kenapa? Lanjut satu ayat lagi. 197. Mata unqalil. 197. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat kembali mereka ialah neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Sejelas itu Allah mengatakan pada kita. Mata unqalil itu hanyalah kesenangan sementara. Walaupun dia kaya seperti apa, suksesnya seperti apa, kebal hukum seperti apa. Kebal hukum loh, kebal hukum. Ya emang dari segi hukum sulit, sulit namanya. Kalau saya menuduh seorang ijazahmu palsu, saya harus bisa menunjukkan di sing asli. Loh aku gak duwe sing asli kok ngelokno palsu. Itu secara hukum memang sulit. Mulane bulet ae gak ketemu. Kan itu persoalannya. Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Sing nuduh gak iso nuduh iki lho sing asli endi? Gak duwe. Sing nuduh gak duwe ijazah asli. Sing duwe sapa? Secara hukum gak ketemu, angel. Makanya ini para advokat sudah sedang berembuk, ya apa carane bisa ngegulkan ini, angel. Baik. Jangan sekali-sekali kamu terpedaya dengan mereka itu. Kenapa? Mata unqalil, itu hanya kesenangan. Tempat mereka nanti neraka jahanam. Orang sukses duniawi, harta benda sudah menjadi watak manusia. Ini dulu wong sugih iku awak dhewe kepengin sugih nggih. Korun berjalan dengan kemegahannya, gelangnya sak murid gawe kabeh, mas lanang gelangan gawe kabeh, pakaiannya sutra diencel ilaler ceblok, berjalan di tengah-tengah masyarakat. Apa kata masyarakat melihat Korun? Korun rek mindanio aku iso seperti. Nah, memang manusia itu tergoda dengan melihat suksesnya orang lain. Tapi begitu Korun diadab oleh Allah, maka masyarakat yang beriman berkata, oh itu oleh. Dan ingat ibu bapak, siapa saja orang yang makar
makar, bukan mahar ya, makar, punya rencana jahat, rencana jahat kepada agama Islam maupun rencana jahat kepada umat Islam. Allah nggak ridho, Allah nggak ridho. Ada kalanya diadab kontan sama Allah, ada kalanya masih beri waktu. Yang kontan kemarin tentara Israel di perbatasan, yang kemarin nembak pesawat haji, ada yang dapat kiriman ya? Pesawat yang memuat jamaah haji dari Indonesia dan dari Yordania ditembak oleh pasukan militer Israel di perbatasan, dan alhamdulillah tidak sampai jatuh pesawatnya, walaupun paling sayap kiri mengalami kerusakan, tapi alhamdulillah tidak ada yang. Dalam waktu yang sangat singkat tentara Israel dikutuk oleh Allah menjadi babi. Ini bukan hoax. Bukan AI. Jadi saya dapat video dan ini diterangkan bentuk manusianya, berkepala, montong dan sebagainya, babi. Dan itu langsung gimana? Ya, di Yaman ya. Dan banyak kejadian sebelum itu. Ya, jadi azab Allah itu ada langsung, ada yang diberikan aba-aba. Contohnya yang masih aba-aba, janganlah orang yang berbuat makar itu merasa aman, kata Allah. Terus dieling 16:45, 3 ayat itu, 16, 45, 46, 47. Jangan merasa aman, ngono kalimat Allah. 16, 45, 46, 47. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 45. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. 46. Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu. 47. Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah Allah. Jangan mereka merasa aman. Orang-orang yang membuat makar, punya rencana jahat itu jangan merasa aman. Kalau tadi aman, Allah belum menentukan adab hari ini. Tapi kalau sudah waktunya, bagi Allah tidak ada sulit. Amerika dibikin kebakaran seperti itu. Siapa yang bakar? Tentara Allah dari langit itu. Ya, tentara Allah dari langit. Dan seterusnya. Oleh karena itu, banyak ayat dalam Al-Quran yang intinya wayam kuruna, wayam kurumah. Mereka membuat rencana jahat, Allah pasti akan menggagalkan rencana jahat itu. Harus katanya itu banyak. Rasulullah sudah diancam akan ditangkap, akan dibunuh dan sebagainya. Allah menyelamatkan. Nabi Musa juga begitu, dirancang akan dibunuh. Allah menyelamatkan. Nabi Soleh juga begitu.
Dari banyak nabi-nabi yang sudah dirancang untuk dibunuh oleh mereka. Tapi Allah Maha Kuasa menggagalkan rencana jahat orang-orang itu. Ini peringatan bagi yang masih hidup. Hei, kamu sehidup, ojo merencanakan kejahatan terhadap umat Islam. Hei, kamu masih hidup walaupun kamu berkuasa, jangan merencanakan kejahatan terhadap agama Islam. Dihancurkan nanti kamu oleh Allah, cepat atau lambat. Ini kita sampaikan. Soal dileno ngono sik nambeng, ya wis tunggu tanggal main. Baik, ibu bapak yang saya hormati, kembali kepada ibadah yang nikmat itu menurut Al-Quran dan contoh dari Rasul. Walaupun itu menurut kitab suci, berdasar kitab suci, tapi sudah dirubah-rubah, gak nikmat. Contohnya, besok pagi kita sholat id ya. Setelah sholat id, mbek, kan gitu ya, mbek. Nah, ini ada di kitab suci mereka, ada. Korban itu ada di Taurat, di Injil ada. Tapi sekedar kisah, tidak ada perintah berkorban. Kalau kita jelas wanhar dan berkorbanlah. Siapa yang dikorbankan? Ada contoh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang punya anak ketika usia tuanya itu, satu-satunya bernama Ismail. Itulah anak yang kemudian diperintah oleh Allah untuk disembelih. Ibu, menggok sedikit Bapak. Satu ayat ini tidak hanya urusan korban. Satu ayat ini tidak hanya urusan korban, tapi ayat ini mampu untuk mengatur negara dengan baik. Nah, tak enggak norono. Jadi Quran itu enggak soal korban to, haji to, enggak. Satu ayat ini mampu mengatur negara dengan baik. Surat 37 ayat 102. Surat 37 ayat 102. Kalau mulainya 100 itu ya. Ya. 102. Dimulai dari Robi Habi Minas Solihin terus 102. Surat As-Saffat 37 ayat 102. Ya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Perhatikan kalimat-kalimat itu baik-baik. Ketika anak itu sudah berumur sanggup membantu orang tua, maka Allah berfirman kepada Ibrahim, "Nak, semalam bapak mimpi." Maksud mimpi itu bukan mimpi seperti kita ngomong-ngomong terus dalune, enggak, itu jenenge impen-impenan itu. Mimpi di sini artinya Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah. Apa isinya? Sembelihlah anakmu. Andai kata Nabi Ibrahim diperintah seperti itu, terus anak itu dicekel disembelih, salah enggak? Enggak salah perintah Allah kok. Tapi Ibrahim enggak ngono. Ini yang sama itu, andai kata penguasa negeri itu niru Ibrahim, luar biasa. Apa yang dilakukan Ibrahim? Anaknya dilungguno, "Nak, semalam bapak mimpi." Artinya apa? Semalam bapak diperintah oleh Allah. Diperintah apa Pak? Menyembelih kamu. Nah, diperintah menyembelih kamu. Oleh karena itu, renungkan baik-baik, fikirkan baik-baik bagaimana pendapatmu.
andai kata penguasa negeri ini ngomong nang rakyat, kenal nggih. Ya gak usah penguasa negeri, kita orang tua itu. Karo anak gelem ngomong ngono. Nak rene nak. Jadi nek ana apa-apa musyawarahkan. Rembukan sing enak antara sing kuwasa karo sing dikuasai. Nek rumah tangga ya orang tua dengan anak. Nak rene nak. Bapak Ibu duwe rencana arep ngene-ngene. Dan seterusnya. Nah, maka saya katakan ayat ini ayat untuk mengatur kehidupan berbangsa. Penggede sebelum menentukan aturan, rakyatnya tidak ngomong. Saya kira enggak. Sakarpe Ibrahim tirun Ibrahim. Nah, Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Oleh karena itu fikirkan, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Jawabannya luar biasa. Mudah-mudahan anak cucu kita, anak turun kita menjawab seperti jawabannya Ismail. Apa jawabannya Ismail? Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Garis bawah itu. Laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Sekarang ini yang dilaksanakan bukan perintah Allah, perintah atasan. Walaupun perintah atasannya nggak bener, tapi karena itu perintah atasan, contohnya anak buah Sambo itu loh. Itu contoh. Berapa orang yang kemudian terkena kasus hanya karena nuruti perintahnya Sambo. Ismail memberikan jawaban, laksanakan Pak. Yang itu perintah Allah, laksanakan. Jadi yang menjadi titik itu perintah siapa? Perintah Allah. Laksanakan perintah Allah. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Artinya apa? Kalau kita itu dihadapkan dengan perintah Allah, ibu bapak, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na. Jangan ada rasa keberatan. Tidak ada perintah Allah yang sia-sia. Tidak ada. Tidak ada perintah Allah yang kemudian menjadikan bencana. Tidak ada. Ismail andai kata tidak diberikan petunjuk oleh Allah, ketika dia bani, nak bapak diperintah nyembelih kamu, mungkin Ismail takon, salahku apa pak? Mungkin takon, salahku apa? Tapi lebih gak sopan kalau dia tanya, sing pantes sampai disembelih pak. Tapi Ismail tidak begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita juga anak-anak yang selalu dibimbing oleh Allah. Nggak main-main loh ini, nyawa. Bapak diperintah oleh menyembelih kamu nak. Renungkan, fikirkan baik-baik pendapatmu. Ayah, laksanakan itu perintah Allah. Perintah Allah, bukan perintah atasan. Sekarang ini yang masih banyak dalam kehidupan perintah atasan. Aku gak nurut. Ya apa pak? Sandang pangan itu nduk kono ya pak. Sandang pangan itu nduk kono. Aku gak nurut ditokno pak. Kalau sampai dipecat dari sebuah pekerjaan hanya karena ingin menegakkan kebenaran, yakin nanti Allah akan berikan jalan keluar terbaik, pertolongan. Itu yang diyakini. Sing akeh lah. Lah nek aku ditokno teko kono kaya apa? Nah, ibu bapak yang saya hormati, ayat itu saya buat contoh tadi. Korban, balik pada korban. Orang Nasrani punya dalil Alkitab menyangkut masalah korban, tapi sudah diselewengkan. Menurut orang Islam, anaknya Ibrahim yang diperintahkan disembelih siapa? Ismail. Yakin? Yakin. Cuma anak siji sayangi. Napa sayangi? Wong Islam akeh sing gak ro dalile ndi. Ismail, Pak. Lah yo dalile ndi? Kakek ngomong sama niku, Pak.
Disinilah ayo pelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mempelajari itu dengan sungguh-sungguh, ke dalam kita mantap, kita yakin kebenaran Al-Quran, dan keluar kita bisa nggenahno, meluruskan orang yang salah supaya menjadi benar. Orang Nasrani durung tentu ngerti loh kalau kisah korban itu salah menurut kitabnya. Nah itu perlu digenahno. Memang di Alkitab ada kisah tentang korban, tetapi ada penyelewengan. Itu apa? Nabi Ibrahim pertama punya istri bernama siapa? Sarah. Sudah tua, mandul. Lalu Nabi Ibrahim punya istri lagi bernama Hajar. Menurut Quran hanya dua itu, Sarah dan Hajar. Menurut Alkitab ada satu lagi. Ada satu lagi. Ya, Ketura. Dan nama Ketura di Alkitab itu, yang satu mengatakan Ketura itu gondengnya Ibrahim, yang satu mengatakan Ketura itu istrinya Ibrahim. Sing bener iki. Kitab gak karuan. Baik, kita kembali. Setelah Ibrahim punya istri bernama Hajar, Ibrahim berdoa secara sungguh-sungguh, Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Fabasarnahu bi ghulamin alim. Lahir seorang anak bernama Ismail. Anaknya baru satu. Ingat, yang Sarah tadi sudah tua dan mandul. Sudah tua dan mandul. Nah, satu inilah yang tadi diperintah di surat 37 102 tadi, diperintah untuk disembelih. Walaupun pada akhirnya Ismail ini diganti oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Itu kisahnya. Kurban selesai, Iskak sudah lahir, kurban selesai, kurban sudah selesai. Iskak sudah lahir? Belum. Ini caranya gitu. Jadi kita genah nawak dewi supaya mantep, dan juga genah wong sing salah-salah itu. Kapan lahirnya Iskak? Setelah peristiwa kurban selesai. Jadi waktu kurban anaknya Ibrahim hanya satu, yakni Ismail. Setelah peristiwa kurban, Allah memberi kabar gembira. 37 111. Yang mana Ibu? Enggak tahu. Oke, saya baca. 37 ya. Fabasarnahu bi Iskak. Kami beri kabar gembira. Ya, silakan. Ya, 112 ya. 37 112. 112. Ini ya. Supaya kita tahu, jadi ke dalam kita mantep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Ini kabar gembira kepada Nabi Ibrahim setelah peristiwa kurban selesai. Jadi ketika kurban tadi Iskak belum, ini terangkan pada mereka. Kenapa? Karena di kitab suci mereka setelahnya Ismail lahir, disusul kemudian Iskak lahir. Ini sih nggak genah. Ismail lahir, Iskak lahir, berarti anaknya berapa? 2. Tapi gak genah mana? Ayat mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih. Lawang anak loro kok ambil anakmu yang tunggal. Gak karu-karuan kita perek itu.
Gak karu-karuan. Ya. Nah, kembali lagi, ya. Oh, dari dia. Kami beri kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang bernama Iska. Ibrahim sudah usia lanjut. Sarah, istrinya yang mandul tadi, usia lanjut. Baca 14:39. Nah, untuk membuktikan ini, baca 14:39. Alhamdulillahilladzi. Sudah ketemu 14:39. Segala puji bagi Allah. Monggo. Surat 14, surat Ibrahim ayat 39. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan keturunan bagi di waktu aku sudah tua. Jadi lahirnya Iska itu Ibrahim maupun istrinya yang bernama Sarah sudah tua, ya. Dan bahkan di ayat yang lain dikatakan Sarah itu di samping tua dan mandul. Mandul itu apa? Tidak bisa beranak. Tapi kalau Allah menginginkan, memutuskan, Allah hanya berkata kun fayakun. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh 2 orang malaikat. Malaikat itu menyamar sebagai manusia. Datang ke Ibrahim, lalu Ibrahim nyugui makan. Gak gelem sing disuguhi. Nah, maka Ibrahim ketakutan. Coba lihat surat 51. Surat Al-Dzariyat ayat 28. Ya, 51:28. Surat 51 ayat 28. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ibrahim merasa takut kepada tamunya tadi. Tamunya tadi 2 orang, sebelahnya itu malaikat menyamar sebagai manusia, disuguhi, tidak mau makan. Malaikat disuguhi dawet, tidak mau makan. Rasulullah Nabi Ibrahim takut. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu takut. Aku datang kepadamu memberi kabar bahwa kamu akan diberikan seorang anak. Rupanya percakapan itu didengar oleh Sarah. Sarah, istri Ibrahim yang sudah tua dan mandul tadi, mendengar itu. Lanjut, ayat berikut. Ayat 29, kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Aku ini seorang perempuan tua yang mandul. Dia mendengar perkataan tadi. Allah akan memberikan anak. Dia tercengang, memekik. Memekik ini kenapa? Jerit itu. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan akhirnya punya anak, betul. Menurut Alkitab, Ismail lahir umur Ibrahim 86 tahun. Ishak lahir umur Ibrahim 100 tahun. Makanya di sini dikatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku di hari tuaku. Jadi Ibrahim umur 100, Ishak baru lahir, selisih 14 tahun. Nah, beribadah berdasarkan kitab suci
Tapi nek kitab suci ini gak karu-karuan. Yo gak karu. Alhamdulillah. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang dijamin, yang dijamin la raiba, tidak ada keraguan. Satu-satunya kitab yang dijamin pasti benar. Satu-satunya kitab yang dijamin tidak akan ada orang yang bisa merubah isinya. La mubadila li kalimati. Tetapi yang lain di samping kitab suci mereka bukan firman Allah. Kitab suci itu kan ada 3 kategori. 1, firman Allah dan tidak akan mengalami perubahan. Itu nomor 1. Kitab suci firman Allah dan tidak mengalami perubahan. Napa kira-kira niku? Kitab suci dari Allah dan tidak mengalami perubahan. Quran. 2, kitab suci dari Allah tapi dalam perjalanan telah mengalami perubahan. Napa niku? Ya Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah. Taurat, Zabur, Injil bukan karangannya orang-orang, bukan karangannya Nabi Musa, bukan karangannya ya Nabi Isa, bukan, dari Allah. Cuma dalam perjalanan telah mengalami perubahan. Yang ketiga, kitab suci bukan dari Allah, karangannya manusia. ndak dhewe. Ya, orang Hindu punya kitab suci? Punya. Dari mana? Ya, bukan dari Allah. Jadi agama punya kitab suci, tapi dari mana? Bukan dari Allah. Berbahagialah kita ibu bapak punya kitab suci, dan kitab suci kita adalah dari Allah. Bahkan statusnya kitab yang terlengkap. Ya, watamat kalimat Rabbik, telah sempurna kalimat Tuhan, berisi kebenaran dan keadilan. La mubadilah li kalimati, tak seorang pun yang bisa merubah firman. Kalau yang lain sudah banyak perubahan, ya kebetulan saja Bapak, ya tidak kebetulan ya, Allah menetapkan saya, bidang saya memang itu. Jadi untuk melihat perubahan yang ada dalam Alkitab mereka, bagi saya insya Allah tidak sulit. Ya, jadi saya bisa cerita begini karena saya sudah baca. Malahan ini insya Allah mulai bulan Juni ini, tiap Sabtu ketiga subuh, rutin nanti tiap Sabtu ketiga subuh saya ngisi di Masjid Al-Falah khusus Kristologi. Sabtu tapi subuh. Kalau yang sudah berjalan selama ini, saya akan membina jamaah muhtadin. Orang-orang yang mu'alaf itu saya sudah rutin ngisi membina di sana. Tapi mulai Juni ini nanti Sabtu ketiga sholat subuh di sana, langsung kajian. Materinya ya materi Kristologi. Ya memang materi ini nek dirungokno wong sing ya gak enak. Koyo agama bener-bener dhewe. Iya saanjan. Nek agama bener ayo, gawon. Apa sing mbok ajukan kebenaran? Ayo, tak oncekane gini kalau. Nah, saya berharap ibu bapak punya keberanian pemahaman Islam seperti itu. Jadi kalau dialog gampang. Ada kalanya penjenengan harus bisa menerangkan. Misalkan Islam itu dituduh kejem, jawabnya aja angel-angel. Orang Kristen menuduh Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang. Pernah dengar ya? Ini belum pernah ya, ini mau. Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang. Ngono itu tuduhannya. Itu di buku
toleransi dan intoleransi penyebaran agama. Saya baca. Ya apa jawabnya? Muhammad menyebarkan Islam dengan pedang. Ya apa jawabnya? Apa sampean setuju? Iya sancen apa ngono? Jawabnya gampang. Begini saudara, sebenarnya yang bawa pedang itu bukan Muhammad. Dalam Alkitab diterangkan justru yang bawa pedang itu Yesus. Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36. Yesus berkata, jangan kau datang, jangan kau mengira aku datang tidak membawa damai di muka bumi. Aku datang ke muka bumi bukan untuk membawa damai, melainkan bawa pedang. Lungu. Siapa yang bawa pedang? Ini Alkitab. Jadi kalau ada orang tanya, bukaan bukumu, wajon dewe. Ini gak ada buku tak kei. Saya kemarin dapat buku baru, Ibu Bapak. Judulnya beda. Kalau yang lain itu Alkitab. Yang kemarin saya dapat bukan. Kitab sucinya orang Yahweh. Yang sering dikenal itu Yehova. Saya baru dapat kemarin tanggal 31 Mei dari salah seorang murid ketika ngaji yang di Dr. Cipto, Bu. Saya dikasih Bu Hot kemarin itu. Ternyata itu bukunya orang Yehova. Nah, kemarin kebetulan Bu datang. Saya baca di rumah, loh, judulnya beda. Perubahannya banyak sekali. Kata Allah yang huruf besar, Allah huruf besar diganti Yahweh. Allah yang huruf kecil diganti Tuhan. Dan banyak 1, 2 sampai 12 perubahan dari Alkitab lama ke Alkitab baru. Saya baru dapat kemarin waktu ngisi pengajian di Jalan Dr. Cipto. Barang baru bagi saya. Teko mata woco, sing perlu tak elet-elet abang ya abang. Ya memang saya kalau sudah membaca itu, tapi ya jangan ngalana baca Al-Qur'an. Baca Alkitab ndak ada pahalai. Ndak ada pahala. Ini baca Al-Qur'an. Ada pahala. Ya, baik, sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan? Monggo Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab suci Al-Quran selalu dijaga, dipelihara sama Allah sampai saat ini tidak ada perubahan, Pak. Ya. Mengapa ketiga kitab suci lainnya, Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak dijaga sama Allah sehingga mereka ketiganya ini berubah-ubah tidak sesuai aslinya, Pak? Mengapa itu, Pak? Itu yang kadang-kadang tanda tanya di hati saya. Mengapa tidak dijaga oleh Allah? Iya. Ya. Jangan kita menyalahkan Allah. Salah Gusti Allah gak dijogo. Lu kan begitu ya. Salah kok gak dijogo. Allah punya maksud. Mengapa? Mengapa? Dari tidak dijaga oleh Allah itu tergantung umat yang sudah diberi. Kamu jaga dengan baik, kamu pelihara dengan baik, atau kamu rubah-rubah. Dan Allah tidak tinggal diam. Walaupun aku tidak menjaga Taurat, Zabur, Injil, tapi aku menurunkan kitab suci berikutnya untuk menjaga, mengawasi, mengoreksi. Apakah kitab Taurat, Zabur, Injil tetap sebagai aslinya atau sudah Tercemar. Salah satu fungsi Al-Quran yang sering saya terangkan, Al-Quran sebagai pengawas, Al-Quran sebagai alat koreksi. Andai kata Allah menjaga Taurat, Zabur, Injil, ya kan tidak sampai terjadi begini, Pak. Kehendak Allah, memang Allah untuk menunjukkan ini loh Islam, berbahagialah kamu hai umat Islam
dengan kitab sucimu yang seperti ini. Andai kata Allah menjaga seperti Al-Quran di surat Ibrahim itu ya, aku yang Al-Quran dan aku yang melihara, tidak ada kelebihan bagi kita untuk mengatakan alhamdulillah saya punya Al-Quran. Dengan kitab yang tidak dijaga oleh Allah dan kemudian dirubah-rubah oleh pengikut-pengikutnya sendiri, nyatalah mana orang yang istiqomah dengan kitab suci dari Allah dan mana yang menurut kemauannya sendiri. Begitu saya kira Ibu. Ya. Jadi kita alhamdulillah. Ya. Monggo Pak. Ya. Betul. Ya. 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 Yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran itu ketika Nabi Ibrahim menempatkan istrinya yang bernama Hajar bersama Ismail yang masih kecil. Masih kecil, masih bahaya itu. Setelahnya itu Nabi Ibrahim berkata oleh Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman dan sebagainya itu. Adapun kelanjutan hubungan Ismail dengan Iska tidak ada keterangan itu. Yang terang secara keturunan dia ini saudara sebapak, tapi beda ibu. Diakui oleh Injil, Iska Ismail ini adalah saudara. Makanya di kitab Ulangan Allah berkata, aku Allah akan menjadikan seorang nabi di antara saudara mereka. Jadi di Injil terangkan Allah berfirman kepada Nabi Musa. Musa itu Bani Israel. Kata Allah, aku akan menjadikan nabi seperti engkau dari antara saudara mereka. Jadi yang nabi yang datang itu bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ternyata diterangkan itu. Adapun hubungannya bagaimana, saya belum pernah membaca di hadis, karena memang tempatnya berbeda. Tapi ada informasi yang sangat tidak benar dalam Alkitab. Sarah tuh lahirnya di Palestina. Hajar itu diantar oleh Ibrahim, ditempatkan di tempat itu atas perintah Allah. Tapi kalau menurut Injil, Ibrahim disuruh oleh Sarah. Disuruh apa? Usir hamba sayamu itu. Jadi Hajar itu bersama anak yang masih bayi diusir oleh Ibrahim menurut Alkitab. Bandingkan itu, bandingkan. Kalau Quran diantar, bahkan sebelum dipamiti, Hajar bertanya, wahai kekanda, engkau tinggalkan aku di sini atas kehendakmu atau atas kehendak Allah? Ibrahim menjawab, atas kehendak Allah. Beres. Andai kata dia hanya menggunakan pikiran macam-macam, kok tega sampai ninggal aku nduk kene? Durung ana tangga blas. Lah nek anakku masuk angin durung ana puskesmas. Durung ana BPJS. Tapi balik lagi, laksanakan apa yang diperintahkan oleh luar biasa. Ibrahim ya begitu, Ismail tadi ya begitu, ternyata Hajar ya begitu. Yakin bahwa perintah Allah itu satu-satunya perintah yang pasti bahwa manfaat. Siapa yang mengerjakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh pasti akan merasakan manfaatnya. Yang tidak merasakan ya karena tidak melaksanakan, apalagi berpaling. Wa may ya'su an dzikrillah. Barang siapa yang berpaling dari ayat Allah, na'udzubillah. Baik, sampai di sini ya. Mau nanya sebentar aja. Terakhir ya, monggo. Mau tanya aja, kalau di dalam Injil kitab Alkitab Injil itu ada nggak sih apa namanya tuh para
peraturan-peraturan tentang warisan, harta gono gini, karena teman akrab saya cerai itu nggak, harta gono gininya nggak ketahuan gitu, tapi mereka damai aja. Pedoman apa kalau emang nggak ada dia Alkitab dipakai? Saya katakan tadi Al-Quran itu komplit. Iya. Jadi mulai dari bicara katakanlah pernikahan, siapa yang boleh dan tidak boleh dinikah, bagaimana cara pernikahan supaya sah, dan bagaimana kekayaan yang diperoleh setelahnya dia berumah tangga. Kalau di Jagani nanti kalau ada perceraian dan seterusnya diatur. Nah tinggal kita. Kalau di Injil ada? Nggak ada. Nggak ada. Tapi mereka kok damai ya? Pedoman apa ini? Di Injil malahan sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Oh gitu. Jadi menurut Injil tidak boleh cerai. Siapa yang bercerai kemudian dia kawin lagi berarti dia berzina. Suami yang menceraikan istrinya lalu dia kawin lagi berarti dia berzina. Islam boleh enggak cerai? Boleh. Islam boleh cerai? Boleh. Boleh. Koma. Dibenci. Dimurkai oleh Allah. Dan perceraian itu kalau betul sudah terpaksa, bedanya di situ. Ibu, ya gimana? Jadi saya begitu juga ada. warisan juga di Injil tidak ada kan? Gimana? Ilmu warisan di Injil pun nggak ada ya? Wanita dalam Injil dikatakan ketika warisan. 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 Karena kayak saya lihat kok kayak orang Nasrani gitu kok damai aja, nggak kayak kita loh. Apa karena kita mereka mayoritas? hanya Saya nggak ngerti juga. kesepakatan saja. Yang sepakat, saya nggak sepakat ya gegeran. Yang sepakat ya sudah sepakat. Saya nggak sepakat gegeran. Kalau Islam bagaimana? Ada aturan baku. Iya, udah ada kelanjutan. Ada aturan baku. Sampai di sini ya. Terima kasih. Semoga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah dengan dalil Al-Quran dan contoh dari Rasulullah. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.